Salam, selamat hari Minggu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera dan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Warta jemaat bisa kita lihat di WA grup kita. Saudara-saudari, minggu ini mengingatkan kita akan persekutuan kita sebagai tubuh Kristus di dalam GBKP. Gereja yang hidup adalah gereja yang bersatu di dalam semua aspek kehidupan. Keberadaan saudara-saudari kita yang berkebutuhan khusus, termasuk yang berada di Yayasan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas atau YKPD Alpha Omega. Keberadaan orang tua kita yang sudah lanjut usia, termasuk yang tinggal di Pusat Pelayanan Orang Tua Sejahtera PPOS. Demikian juga keberadaan anak-anak yatim piatu, termasuk yang berada di Pantai Asuhan Kristen Pak Gelora Kasih. Mereka adalah bagian dari kehidupan kita yang tidak terpisahkan dari kehidupan pelayanan dan persekutuan kita. Dalam ibadah ini, Allah mengingatkan kita untuk menyatakan kasih Allah kepada mereka, baik melalui pribadi maupun persekutuan gereja kita. Mari kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa yang mengasihi manusia, di dalam nama Putranya Yesus Kristus yang datang menyatakan kasih-Nya bagi kamu, dan di dalam nama Roh Kudus yang memberi kekuatan kepadamu untuk menyatakan kasih Allah bagi sesama manusia. Bersukacitalah orang yang melihat kemuliaan dan kasih Allah. Damai sejahtera bagi kamu yang datang kepadanya. Amin. 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 Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung.
Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Mazmur 146 ayat 7b sampai 8. Marilah kita memuji Tuhan atas firman-Nya. Dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Tibalah saatnya kita membaca firman Tuhan bagian yang pertama yang terambil dari kitab Ayub pasal yang ke-31 ayat 16 sampai 20. Demikianlah bunyinya. Jikalau aku pernah menolak keinginan orang-orang kecil, menyebabkan mata seorang janda menjadi pudar, atau memakan makananku seorang diri, sedang anak yatim tidak turut memakannya. Malah sejak mudanya aku membesarkan dia seperti seorang ayah, dan sejak kandungan ibunya aku membimbing dia. Jikalau aku melihat orang mati karena tidak ada pakaian, atau orang miskin yang tidak mempunyai selimut, dan pinggangnya tidak meminta berkat bagiku, dan tidak dipanaskannya tubuhnya dengan kulit bulu dombaku. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya.
Untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita siapkan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, atas berkat dan kasih-Mu yang kami rasakan hingga pada saat ini ya Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah kami. Dan saat ini kami sudah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati firman-Mu yang akan kami dengarkan, serta ajarilah kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu dan dapat kami pakaikan dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati dan perlengkapi hamba-Mu yang Engkau pakaikan pada hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sudah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini terambil dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 22 sampai 23. Demikianlah kami membacakan firman Tuhan ini. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena masih bisa kita beribadah walaupun masih di rumah kita masing-masing, sambil kita tetap berdoa dan berpengharapan supaya ada saatnya nanti kita kembali dipertemukan di gereja untuk beribadah seperti dulu lagi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, minggu ini dinamakan Minggu Penjemaatan YKPD Alpha Omega, Pak Gelora Kasih dan PPOS, di mana kita mengingat gereja kita secara khusus GBKP ini ikut peduli terhadap orang-orang yang punya keterbatasan fisik, difabel, anak-anak yatim piatu dan orang tua kita yang sudah lanjut umur. Untuk itu yang menjadi tema kita pada saat ini adalah mengasihi dengan sepenuh hati, engkelengi alu bulat ukur. Saudara-saudari, kalau kita berbicara mengenai mengasihi, kasih, saya pikir semua orang di dunia ini hidup dalam kasih. Seperti ada lagu rohani mengatakan dalam bahasa Karo dinyanyikan, kekelengan ka bena-benana kita tubuh kudoni enda. Ya, artinya saudara yang dikasihi Tuhan, mulai sejak kita lahir sampai kita nanti meninggal dunia, kita ini hidup di dalam kasih. Kita dikelilingi orang-orang yang mengasihi kita. Kalau kita lihat makna kata mengasihi itu sendiri, kalau dalam kamus, dalam pengertian itu adalah perasaan sayang, perasaan cinta, perasaan suka, menaruh kasih, menyayangi, dan lain-lain. Maka adalah sukacita bagi kita jikalau kita dikasihi. Akan tetapi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentu
ketika kita membahas atau merenungkan firman Tuhan ini, bukan hanya kita pasif untuk dikasihi atau menerima kasih, tapi justru kita juga harus aktif. Jangan kita hanya berharap kita yang dikasihi, tapi kita juga harus mengasihi. Kita ingat dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Artinya secara universal, secara keseluruhan, Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Kasih itu sudah kita terima dalam kehidupan kita. Maka Yesus pernah berkata, Yohanes 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku." Rupanya mengasihi itu juga adalah tanggung jawab kita. Tandanya kita melakukan perintah Allah, itu salah satunya adalah dengan kita mengasihi. Kalau dikasihi, kita sudah lama menerima kasih itu. Jadi sekarang kita harus aktif untuk mengasihi. Bahkan Yesus juga pernah memberikan perintah yang baru. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah temanmu manusia, bahkan kasihilah musuhmu. Ya. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya. Jadi banyak sekali ajaran-ajaran tentang kasih. Kalau kita berbicara mengenai kasih, tentu ini sangat panjang atau sangat banyak sekali ajaran-ajaran tentang kasih yang telah diajarkan kepada kita, terutama umat Kristen. Sebagai pengikut Kristus, kasih adalah di atas segala-galanya. Pada saat ini perikop renungan kita dalam 1 Petrus 1 ayat 22 sampai 23 tadi, ini juga mengingatkan jemaat Tuhan atau orang-orang yang sudah menerima Kristus sebagai juru selamat, yang sudah dikatakan sebagai orang Kristen yang tersebar di daerah-daerah. Petrus mengingatkan, ya, memberikan peringatan atau memberikan penguatan kepada orang-orang Kristen yang tersebar di daerah-daerah di seluruh dunia, karena situasinya pada saat itu jemaat sedang ada di dalam keadaan berduka cita oleh karena pencobaan-pencobaan yang mereka alami. Salah satunya adalah pencobaan dari pemerintahan yang pada saat itu tidak senang pertumbuhan Kristen berkembang pesat di daerah itu. Jadi itu adalah satu pergumulan, itu adalah satu pencobaan, permasalahan yang sangat berat. Itu masih satu, belum lagi pencobaan-pencobaan yang lain. Tapi dalam situasi itu, dalam situasi yang demikian, jemaat hendaknya tetap hidup di dalam kasih. Tetap hidup di dalam kasih. Mengingat, ya, satu, kalau kita lihat dalam kitab Petrus ini, mereka adalah orang yang telah dipanggil oleh Kristus menjadi warga kerajaan surga. Mari kita ingat dulu terlebih dahulu status kita, ya. Jadi jangan kita hanya memikirkan, oh kita ini hidup dalam pencobaan, kita ini hidup dalam duka cita, kita ini sedang dicobai, kita sedang dalam permasalahan. Bukan itu yang menjadi yang tetap ada dalam pikiran kita, tapi siapa kita? Apa status kita? Kita adalah orang yang dipanggil oleh Kristus menjadi warga kerajaan surga. Eklesia, ya, eklesia, orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menjadi anggota tubuh Kristus, menjadi orang-orang yang telah dipersatukan dalam tubuh Kristus. Kemudian kalau kita sudah menyadari bagaimana status kita, iman dan kehidupan kita ya memang harus menghadapi ujian, menghadapi pencobaan. Kenapa? Itu adalah untuk memurnikan iman kita, supaya iman kita, kini tekan kita, semakin murni dari sebelumnya. Nah, kemudian di ayat 22 dikatakan tadi, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih.
Artinya ketika kita menyadari siapakah kita, orang-orang yang sudah dipanggil itu adalah kita menerima kasih Kristus. Orang-orang yang walaupun di dalam ujian, dalam pencobaan yang kita alami, tapi kita tetap terus bertahan, maka kita ini dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sudah hidup di dalam Tuhan, dan kamu dapat mengamalkan kasih. Jadi bisa dikatakan di sini adalah dengan segala yang telah kita alami ya, dengan segala yang telah kita peroleh, yang kita alami di tengah-tengah situasi, terutama di masa ketika Petrus menuliskan surat ini, akhirnya kasih itulah yang menjadi praktek buah dari apa yang sudah kita alami selama ini. Ya, jadi bisa kita katakan bahwa rupanya bukan hanya ketika kita senang-senang saja atau ketika kita mengalami yang tenang-tenang seperti itu ya, tidak mengalami pencobaan atau tidak ada penderitaan sama sekali muncul kasih. Tapi justru di tengah-tengah kita mengalami pencobaan, di tengah-tengah kita mengalami penderitaan pun kasih menjadi praktek ya, kasih menjadi buah dari apa yang sudah kita lakukan, yang sudah kita alami. Maka dikatakan di sini, kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan. Bukan hanya mengamalkan kasih saja, tapi kasih yang tulus dan ikhlas dan sungguh-sungguh. Sama seperti tema kita pada saat ini, mengasihi dengan sepenuh hati. Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bisa mengasihi walaupun kehidupan kita penuh dengan penderitaan, tapi ketika kita yakini itu adalah buah dari segala yang kita alami selama ini, kasih itu pasti akan tulus, kasih itu pasti akan sungguh-sungguh, kasih itu pasti akan dengan segenap hati kita lakukan. Ya, karena kita sudah terlebih dahulu mengalaminya. Maka dari itu saudara yang dikasihi Tuhan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Sehingga ya, karena kehidupan kita ini dilahirkan dari firman Allah yang hidup dan yang kekal, maka praktek kasih, melakukan kasih itu dalam kehidupan itu yang menjadi identitas kita. Itu yang menjadi yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita kepada siapa saja pun. Ya, jikalau kasih itu sudah ada di dalam kita, yang lahir dari walaupun situasi berbagai macam yang kita alami, itu bisa kita lakukan dalam kehidupan. Hidup tidak fana ya, tidak bersifat sementara, tapi terus menerus. Maka seperti yang Yesus katakan tadi, kasihilah musuhmu pun katanya mampu kita mengasihinya kalau kasih itu lahir dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Karena kalau kita mengasihi orang-orang yang mengasihi kita saja, itu kan biasa. Tapi kalau kita mampu mengasihi orang-orang yang tidak mengasihi kita, bahkan orang-orang yang menjadi musuh kita, atau orang-orang yang berbuat tidak baik kepada kita, atau orang-orang yang belum pernah mengasihi kita sekalipun, kita tetap mengasihi dia, itu baru luar biasa. Itu artinya firman itu hidup dan kekal di dalam kita. Itulah yang menjadi yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Seperti juga tadi Ayub ya, Job, dalam bacaan kita yang pertama, Ayub juga sudah pernah melakukan yang baik. Bahkan sebelum dia mendapatkan penderitaan ya, sebelum dia mendapatkan penderitaan, dia sudah pernah melakukan kebaikan. Dia sudah peduli menolong orang lain, menolong orang yang miskin, yang yatim piatu, yang kedinginan, yang dia sudah memberikan kehangatan. Dia sudah membantu mereka, memelihara mereka. Itu dia rasakan ya, karena rasa persaudaraan. Dia merasakan
Kasih itu yang menyatukan dia dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan pada saat ini tentunya saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini sampai pada kita saat ini. Kira-kira apakah kita sudah hidup di dalam kasih? Apakah kita sudah mengasihi? Apakah kita sudah mengasihi dengan sepenuh hati? Nah, itu beda ya. Kalau pertanyaan apakah kita sudah mengasihi, mungkin kita sudah pernah. Tapi kalau pertanyaannya apakah kita sudah mengasihi dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, apakah sudah kita lakukan itu? Jangan-jangan nanti sama seperti dalam kitab Petrus ini, karena ada penderitaan sehingga kita tidak lagi muncul rasa kasih itu. Seharusnya justru di tengah-tengah penderitaan kasih itu semakin murni munculnya. Sama seperti dalam masa pandemi ini. Semua berdampak pandemi ini dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan saya, dalam kehidupan saudara-saudari sekalian. Semua terkena, tidak ada terkecuali. Tapi apakah di masa penderitaan ini masih muncul rasa kasih itu? Atau kita sudah mementingkan diri kita sendiri? Aku pun kekurangan kok. Ada lagi di sana misalnya, aku pun kekurangan kok. Apa sih yang bisa ku beri? Apa sih yang bisa ku kasihi, ku berikan kepada orang lain? Sama-sama menderitanya semua di pandemi ini misalnya. Tapi saya percaya saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah penderitaan kita, di masa pandemi ini, masih banyak kasih-kasih yang muncul dengan segenap hati dalam diri kita. Di tengah-tengah kekurangan pun masih bisa kita mengasihi. Ya, jadi bukan karena kita hidup dalam berkelimpahan, ketika kita berkecukupan di situ kita mengasihi, peduli, ya, memberi kepada orang lain, bukan. Tapi saya percaya mengasihi dengan segenap hati tidak terbatas oleh situasi, tidak terbatas oleh waktu. Tapi kalau itu lahir dari hati yang sudah diisi oleh firman Tuhan yang hidup dan kekal, kepada siapa saja, di mana saja, dan pada saat situasi apa saja pun kita bisa mengasihi. Maka marilah kita pergunakan kesempatan yang ada pada kita saat ini untuk tetap mengasihi. Jangan nanti kan situasi ini dulu ku kasihi kok, sekarang enggak gitu kan. Seharusnya tidak terbatas. Selagi masih ada kesempatan dan ada hati yang penuh dengan belas kasihan, marilah kita tetap mengasihi. Mengasihi ini pun berbeda-beda ya. Bukan mengasihi ini dengan memberi materi saja, bukan. Mengasihi ini banyak contoh-contohnya. Memberi waktu, mendengarkan, memperhatikan, mendoakan, dan lain-lain ya. Bukan hanya memberi makan, ya, memberi ini, bukan hanya materi. Tapi ketika kita mau mendoakan, ikut peduli, memberikan telinga kita, ya, memberikan apa yang ada pada kita, waktu kita, perhatian kita, itu juga sudah bentuk mengasihi. Jadi pada saat ini dalam minggu penjemaatan YKPD, Pak Glora Kasih, PPOS, ini adalah bukti nyata dari kasih kepada orang-orang yang berkebutuhan khusus, orang-orang yang punya kekurangan, orang-orang yang sangat membutuhkan perhatian. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa GBKP, gereja kita, hadir untuk mengasihi dengan segenap hati, tanpa melihat apakah dia dari golongan kita. Bukan hanya mengasihi orang-orang tertentu saja, tapi mengasihi semua orang. GBKP hadir sebagai tubuh Kristus, sebagai tubuh Kristus yang memperhatikan anggota tubuh Kristus. Bahkan orang-orang yang punya keterbatasan, orang-orang yang punya yang harus kita perhatikan secara khusus. Maka dari itu kita juga sebagai warga GBKP, ya, mari juga kita mengasihi saudara-saudari kita
terutama yang ada di YKPD Alpha Omega, Yayasan Penyandang Disabilitas. Ya, saudara-saudari kita mungkin pernah bisa juga kita adakan kunjungan ke sana. Mungkin ada juga kita yang sudah memberikan perhatian, memberikan persembahan pengatakan bujur kita ke sana dalam bentuk barang, ya, atau langsung kita ke sana melihat kehidupan mereka, bergaul dengan mereka bersama-sama, ya. Itu juga adalah satu kebahagiaan. Tandanya kita juga merasakan bahwa mereka adalah saudara-saudari kita. Begitu juga orang tua kita yang di PPOS, orang tua sejahtera. Kita bisa memberikan rasa kasih kita kepada mereka. Dan juga tentunya anak-anak kita di Panti Asuhan Kristen Gelora Kasih. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang harus kita kasihi. Memang kita mengasihi semua orang, tapi ada orang yang harus kita kasihi dengan lebih lagi. Karena kita memang dipanggil oleh Tuhan untuk mengasihi saudara-saudari kita. Dan juga kita tetap mendoakan mereka. Kita doakan seluruh saudara-saudari kita yang ada di sana. Kita mendoakan seluruh pengasuh-pengasuhnya, seluruh karyawan-karyawannya, dan juga yayasan, supaya dalam melakukan pelayanannya juga semakin baik ke depannya, semakin bisa menjadi saluran berkat Tuhan bagi saudara-saudari kita. Jadi pada minggu ini kita doakan mereka secara khusus, dan juga keinginan kita untuk mengasihi mereka itu juga tetap ada di dalam hati kita. Bentuk prakteknya bisa kita lakukan, ya, bermacam-macam. Kunjungan, begitu juga mungkin dengan memberikan materi yang bisa kita berikan kepada mereka untuk kelangsungan kehidupannya dan bukti bahwa kita juga sangat mengasihi mereka. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya kami tetap hidup di dalam kasih. Kami bersyukur Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kami. Dan saat ini firman Tuhan yang hidup dan kekal ada di dalam hati kami. Untuk bisa membuat kami tetap melakukan perintah Tuhan dalam hidup kami, yaitu hidup untuk mengasihi orang lain. Kiranya Tuhan tetap memampukan kami supaya kami tetap mengasihi orang lain, tidak terbatas oleh situasi, oleh waktu dan kondisi kami, tapi selagi masih ada kesempatan, kami tetap hidup untuk mengasihi orang lain. Saat ini juga kami berdoa secara khusus buat saudara-saudari kami yang ada di YKPD Alpha Omega, Pak Gelora Kasih, dan juga orang tua kami PPOS. Kiranya Tuhan memberkati seluruh keberadaan orang tua kami, anak-anak kami, dan saudara-saudari kami semuanya ya Tuhan. Kami percaya mereka juga tetap merasakan kasih Tuhan bagi mereka melalui kami semua anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan. Maka pakaikanlah kami ya Tuhan sebagai saluran berkat-Mu, supaya kami lebih lagi mengasihi anak-anak kami, saudara-saudari kami, dan juga orang tua kami. Kiranya tetaplah gereja Tuhan GBKP ini Tuhan pakaikan untuk menjadi garam dan terang, menjadi saluran berkat Tuhan bagi saudara dan saudari kami semuanya. Inilah doa kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Ajari kami memakaikannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama-sama mengakukan iman percaya kita kepada Tuhan. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita memberi persembahan syukur yang terbaik baginya. Melalui persembahan ini kita sudah mengambil bagian menolong mereka yang lemah. Firman Allah yang menjadi dasar persembahan syukur kita diambil dari Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Kita mengumpulkan persembahan kita dengan bernyanyi. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Marilah kita bersatu di dalam doa persembahan dan syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, atas berkat dan kasih-Mu yang masih kami rasakan hingga pada saat ini. Sebagai ucapan syukur kami atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami, saat ini kami sudah memberikan persembahan ucapan syukur kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima serta memberkati persembahan kami ini, agar dapat dipakaikan untuk kemuliaan nama Tuhan, serta untuk mengabarkan Injil-Mu di tengah-tengah dunia ini. Berkati juga ya Bapa segala pemberian Tuhan yang ada pada kami, ajari kami memakaikannya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu, secara khusus di tengah-tengah runggun GBKP Medan Putri ini. Kami percaya seluruh jemaat-Mu Tuhan tetap Engkau jaga dan Engkau pelihara, serta Engkau tetap melimpahkan berkat dan kasih-Mu atas jemaat-Mu. Mulai dari anak-anak kami yang masih kecil KAKR, sampai orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan tetap memberkati segala kehidupan jemaat-Mu Tuhan, dalam segala aktivitas yang mereka lakukan, dalam segala pekerjaan dan usaha yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, dan juga dalam setiap
langkah kehidupannya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang mencukupkan segala keperluan jemaat-Mu Tuhan, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan tetap menopang, Tuhan tetap memelihara dan menjaga, agar jemaat-Mu juga tetap mempertahankan iman percayanya kepada Tuhan, tidak terombang-ambingkan, tapi tetap berserah kepada Tuhan saja. Jikalau jemaat-Mu pada saat ini ada dalam keadaan sakit ya Bapa, kami percaya Tuhan melihat segala keberadaan jemaat-Mu. Kami serahkan seluruh saudara-saudari kami yang ada dalam keadaan sakit Tuhan, baik yang sudah lama terbaring sakit, begitu juga yang sedang dalam pemulihan kesehatannya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan punya mujizat, Tuhan punya kuasa mengangkatkan penyakit yang ada di dalam tubuh jemaat-Mu. Sehingga pada hari-hari yang akan datang, mereka juga tetap bersemangat untuk melanjutkan kehidupannya. Kami serahkan juga seluruh program-program dan pelayanan yang ada di tengah-tengah Runggun ini ya Bapa. Biarlah kiranya semua bisa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Walaupun di tengah-tengah situasi yang seperti ini, tapi kami percaya Tuhan tetap mampukan kami untuk bisa melakukan setiap pekerjaan pelayanan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan doa dan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditahan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berilah dirimu dan jadilah alat dalam tangan Tuhan untuk menyatakan kasih Allah dalam mengasihi mereka yang dilayani di YKPD GBKP Alpha Omega, PPOS dan Pak Gelora Kasih,
serta setiap orang yang lemah, yang akan menguatkan engkau. Terimalah berkat Allah. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian minggu kita sudah selesai, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan dengan mengucapkan syukur dan terima kasih di mana acara kebaktian minggu kami telah selesai dengan baik. Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu melalui pendeta kami, berkati firman-Mu Tuhan, biar dapat kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa Tuhan, buat pendeta kami yang membawa firman-Mu, beri dia kesehatan. Begitu juga Bapa, simpan rezeki Bapa berikan ke tengah-tengah keluarga pendeta ini. Bapalah tetap menjadi sukut di tengah-tengah keluarga pendeta kami ini Bapa, biar dia sehat-sehat dengan tidak kekurangan apapun. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan, yang mengambil dalam ibadah ini Tuhan, Tuhan juga memberkatinya, memberi kesehatan, serta kejuah-juahan Bapa. Bapa, hanya kepadamu kami berdoa. Salah dosa yang kami perbuat kami mohon ampun, supaya berkat-Mu tidak terhalang bagi kami. Kami sempurnakan doa kami ini, karena kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.